Halo semuanya, balik lagi di sesi penjelasan kita hari ini. Coba deh kalian bayangin sebuah hutan yang rimbun, tempat di mana hal-hal ajaib bisa terjadi, dan di mana seekor hewan kecil bisa banget jadi tokoh utama dalam sebuah drama yang penuh intrik. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Hari ini kita bakal membedah sebuah dongeng klasik yang pasti udah nggak asing lagi buat kita semua. Tapi tenang, kita bakal lihat dari sudut pandang yang jauh lebih mendalam. Kita akan bongkar habis-habisan kisah kancil yang legendaris itu. Jadi cari posisi duduk yang paling nyaman, dan mari kita mulai petualangannya. Nah, sebelum kita jalan lebih jauh, aku mau kalian benar-benar mikirin pertanyaan ini. Apakah kecerdikan itu selalu membenarkan kelicikan? Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur biasa loh. Pembedahan cerita kita hari ini bakal ngajak kita nelusuri batas yang super tipis antara menjadi pintar dan menjadi penipu. Kita akan lihat langsung gimana kancil dan kecerdikan tipu dayanya beroperasi di lapangan. Apakah manipulasi itu tiba-tiba jadi oke kalau kita lagi kepepet? Nah, itulah inti karakter yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita masuk ke bagian 1. Godaan mentimun milik petani. Ceritanya tuh berawal dari sesuatu yang kelihatannya super polos. Jadi suatu hari, kancil ini lagi asyik jalan-jalan santai sampai ke area pinggiran hutan. Tanpa dia sadari, langkah kakinya malah bawa dia keluar dari habitat aslinya dan masuk ke sebuah ladang milik manusia. Pas dia sadar kalau itu adalah hamparan ladang mentimun yang seger banget, wah, niat buat putar balik dan pulang tiba-tiba menguap gitu aja. Dan jujur ya, ini secara brilian ngasih lihat ke kita gimana sebuah keputusan kecil, awalnya cuma mau lihat-lihat doang, bisa narik kita masuk ke jebakan godaan. Kancil benar-benar nggak bisa nahan diri pas lihat timun-timun itu. Yang paling menarik di sini adalah gimana Kancil ngasih pembenaran ke dirinya sendiri. Dia kayak bergumam gitu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Terdengarnya sih sepele dan nggak berbahaya ya kan? Dia nyoba ngeyakinin dirinya kalau ngambil sedikit itu bukan masalah besar. Tapi, ya seperti yang bisa ditebak, alasan Kancil mencuri timun yang awalnya cuma pengen nyicipin ini malah bablas. Kurangnya kendali diri bikin dia tanpa sadar melahap habis banyak banget buah mentimun segar di ladang itu. Coba deh kita posisikan diri dari dua kacamata yang beda. Dari sudut pandangnya Kancil, ini kan cuma momen senang-senang sesaat aja. Camilan lezat, seger, dan kayaknya sih nggak ngerugiin siapa-siapa. Tapi, coba kita geser sedikit empati kita ke sang pemilik ladang. Dari sudut pandang petani, ini benar-benar bencana. Ladang yang udah dia rawat capek-capek siang malam hancur berantakan. Timunnya ludes. Jadi, momen kesenangan sesaat si Kancil tadi sebenarnya adalah kerugian besar yang menghancurkan mata pencahariannya. Lanjut ke bagian 2, kemarahan petani dan jebakan. Mari kita lihat gimana rentetan kejadiannya makin memanas. Sore harinya, Pak Tani datang dan syok berat lihat kebunnya udah berantakan. Kemarahan petani terhadap Kancil pun mulai tersulut di titik ini, walaupun dia belum tahu pasti siapa pelakunya. Nah, besokannya, Kancil ini sebenarnya punya niat baik. Dia balik lagi buat minta maaf. Tapi, disinilah kejadian lucunya. Kancil ngelihat ada sosok yang dia pikir itu Pak Tani, padahal itu cuma orang-orangan sawah. Dia ngoceh minta maaf, tapi karena sosok itu diam aja, Kancil yang penasaran akhirnya ngangkat kaki depannya buat nyentuh. Dan, bam, kakinya lengket. Ternyata orang-orangan sawah itu udah dilumuri getah karet. Nggak lama setelah itu, Pak Tani yang asli muncul. Kancil yang lagi nyangkut dan teriak-teriak minta tolong akhirnya ketangkep basah deh. Kalian pasti bisa ngerasain ledakan amarahnya di sini. Pak Tani langsung berseru keras banget. Akhirnya ketangkep juga si Kancil dasar pencuri yang rakus. Kancil sih udah pasti memohon-mohon ampun minta dilepasin. Tapi kemarahan petani pemilik ladang itu udah benar-benar memuncak. Buat dia, Kancil ini bukan lagi hewan hutan yang lucu, tapi murni seorang pencuri serakah yang udah ngerusak hasil keringatnya. Nah, poin yang krusial tuh ada di tindakan Pak Tani setelahnya. Dia bawa Kancil pulang dan langsung dimasukin ke kandang. Perlu dicatat ya, motif Pak Tani ini murni buat perlindungan loh, bukan cuma balas dendam buta. Dia tegasin ke Kancil kalau dia bakal dikurung terus sampai masa panen mentimun itu benar-benar kelar. Pak Tani cuma nggak mau ladangnya hancur lagi. Intinya, dia mau ngelindungin sumber penghidupannya dari tipu daya si Kancil ini. Sekarang kita masuk ke bagian 3, taktik cerdik Kancil melarikan diri. Di dalam kandang, Kancil ngerasa bete banget. Bukan cuma karena dia ditangkap, tapi dia lebih frustrasi sama kecerobohannya sendiri. Dia ngerasa konyol banget. Masa iya nggak bisa bedain manusia asli sama orang-orangan sawah? Nah, rasa gengsi dan frustrasi karena dikalahin sama benda mati inilah yang bikin otaknya muter cepat. Dia ngerasa harus cari jalan keluar, apapun caranya. Dan di momen itulah, sebuah ide brilian tapi super licik muncul di kepalanya. Target utamanya
anjing peliharaan Pak Tani yang lagi jaga di luar. Ini dia 3 langkah manipulasinya yang ya harus diakui, rapi banget. Langkah pertama, Kancil mulai mainin informasi. Dia bisik-bisik anjing itu bilang kalau alasan dia ada di dalam kandang bukan karena dihukum, tapi karena Pak Tani mau bikin pesta besar dengan daging panggang yang super banyak. Langkah kedua, Kancil manfaatin sifat asli si anjing. Dia tahu anjing itu doyan banget sama daging, sedangkan dia pura-pura nggak suka. Jadi dia nawarin posisinya di dalam kandang, biar si anjing yang dapat jatah dagingnya. Dan langkah ketiga, eksekusinya. Begitu anjing kepolosan itu masuk ke kandang, Kancil langsung lompat keluar dan ngunci pintunya dari luar. Sebuah taktik pelarian yang mulus banget. Dan bagian ini nih yang benar-benar nunjukin karakter aslinya. Setelah sukses ngunci anjing itu, dia sempat-sempatnya ngomong dengan nada simpati palsu, "Maafkan aku kawan, aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya." Kancil ngomong gitu, sambil melenggang pergi dengan santainya. Dia dengan gampang lempar semua tanggung jawab dan hukuman ke anjing malang yang sekarang cuma bisa menggonggong kebingungan di dalam kandang. Kancil emang selamat, tapi dia jelas-jelas nyiptain korban baru. Kita sampai di bagian 4. Mengapa Kancil berbuat curang? Nah, aku mau nanya langsung nih ke kalian. Menurut kalian, kenapa sih Kancil merasa perlu banget ngelakuin kecurangan itu? Apakah ini murni cuma insting bertahan hidup aja? Atau jangan-jangan ini cerminan dari keegoisan yang nyata? Dia kan tertangkap karena ceroboh sendiri ya, tapi dia malah pakai kebohongan buat mindahin penderitaannya ke makhluk lain yang sama sekali nggak bersalah. Kalau kita ngomongin soal tipu daya, intinya kan itu tindakan bikin orang percaya sama suatu kebohongan. Di cerita ini, kecerdikan si Kancil sayangnya nggak dipakai buat kebaikan. Itu murni dipakai sebagai alat buat lari dari tanggung jawab atas kesalahan konyolnya sendiri. Coba ingat lagi, dia terpaksa harus bohong ke si anjing cuma karena dari awal dia gagal ngontrol dirinya pas lihat timun-timun seger itu. Kecerobohan bikin dia masuk masalah dan tipu daya dipakai jadi jalan pintas buat keluar. Oke, buat ngerangkum sesi kita kali ini ada 4 hal besar yang bisa kita ambil. Pertama, godaan yang awalnya kelihatan kecil, kayak cuma mau nyicipin sedikit buah, bisa banget ngegulung jadi bencana yang merugikan. Kedua, kita nggak bisa memungkiri kalau kecerdikan Kancil itu didorong kuat sama insting bertahan hidupnya yang luar biasa. Ketiga, kita harus sadar kalau tipu daya itu seringkali makan korban yang nggak bersalah, kayak anjing setia yang ditinggal gitu aja. Dan yang keempat, walaupun kita pas kecil mungkin dukung Kancil, kemarahan petani itu sebenarnya sangat wajar dan bisa dibenarkan. Itu adalah respons natural terhadap keserakaan yang rusak usahanya. Sebagai penutup pembedahan cerita kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Bayangin kalau kalian posisinya jadi petani dan udah tahu nih taktik liciknya Kancil. Gimana cara kalian ngakalin Kancil di masa depan? Kira-kira ada nggak sih cara buat nangkep dia tanpa ngasih celah sedikit pun buat kabur? Coba deh kalian renungkan. Oke, sampai jumpa di sesi penjelasan kita yang berikutnya, dan ingat, teruslah berpikir kritis.